Baik, perkenalkan nama saya Ramadan Maulana Falevi dengan NIM akhir 016 dari kelas basis DTAG. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang penggunaan DML video yang kedua. Di sini saya akan membuka base terlebih dahulu. Ya, saya akan full screen. Saya akan login ke MySQL-nya. Show database. Baik, di sini saya sudah membuat untuk database yang akan digunakan. Di sini ada DML2, jadi saya akan menggunakan use DML2. Show tables. Di sini saya sudah membuat untuk TDL-nya sebelumnya, karena di sini akan lebih fokus ke penggunaan DML. Jadi di sini saya sudah membuatkan untuk struktur tabel. Tapi ini masih kosong, jadi jika saya select, misalkan kita pesanan, ya dia masih kosong. Jadi di sini saya akan isikan dengan DML, yaitu insert. Kalau terlalu lama kan saya percepat saja. Baik, ini karena sudah masuk datasetnya. Di sini saya bisa memperlihatkan untuk isi dari tabelnya ini. Oke, produk. Baik, ini adalah untuk datasetnya. Nah, selanjutnya saya akan mulai untuk demonstrasi dari DML yang terbaru. Pertama itu ada distinct.
distinct. Dia ini berfungsi untuk melihat datanya itu agar tidak duplikasi. Contohnya misalkan select kita masukkan distinctnya di sini, distinct benar kan tulisannya. Kita lihat distinct kota dari pelanggan. Jika dilihat di sini di pelanggan ada yang duplikasi kotanya, ada Jakarta 2 kali. Jika kita tulis seperti ini, ya. Kok beda ya? Karena ini tidak sesuai, jadi akan saya coba untuk contoh lainnya. Sepertinya ada kesalahan di query-nya itu sehingga ada perubahan, ada perbedaan di Jakarta 1 dan Jakarta 2. Jadi misalkan di sini ada cara yang biasanya, misalkan kita select menggunakan, ya ini nanti saya akan jelaskan, misalkan menggunakan count. Count ID pelanggan sebagai total transaksi dari tabel pesanan. Jadi untuk di contoh yang ini, dia itu akan menghitung ID pelanggannya. Ya, contohnya seperti ini. Dari tabel pesanan, ini pesanan, dia akan menghitung ID pelanggannya. Nah, ini kan ada yang sama, ID-nya ada yang 1 dan 1. Ini dihitung menjadi hal yang berbeda. Tapi kalau misalkan kita menggunakan distinct, select count, di sini distinct, ID pelanggannya. Jumlah from pesanan ya, from pesanan. Jika ini dijalankan, dia akan menghasilkan 2 karena angka 1 di sini dia akan dihitung menjadi 1 saja. Jadi walaupun dia muncul ada misalkan 2 kali, 3 kali atau 5 kali, dia akan dihitung menjadi 1 kali sebagai satu orang yang sama. Jadi di sini dia akan menghitung jumlah orang yang belanja itu yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi agregasi di MySQL. Misalkan ada sum dan average. Di sini misalkan ada select sum total buyer sebagai total omset atau omset ya? Omset. Lalu dihitung rata-ratanya sebagai rata-rata.
rata-rata. From tabel pesanan. Di mana dia? Ini rata-rata. Oh, dia nggak boleh pakai. Oh iya ya. Select, zoom, bayar, omset, average, total bayar, rata aja deh. From pesanan. Nah, jadi sum ini dia akan menjumlahkan seluruh kolomnya. Jadi sebentar, mana dia? Nih, pesanan nih. Dia akan menjumlahkan total bayarnya. Ini dia akan dijumlahkan semua, kemudian hasilnya akan jadi segini. Kemudian rata-rata, seperti namanya, dia akan merata-ratakan keseluruhan dari total bayar ini. Jadi akan dijumlah lalu dibagi dengan frekuensinya. Selanjutnya, untuk mencari data ekstrim menggunakan min dan max. Jadi di sini menggunakan select, misalkan nama produknya. Sini saya akan menampilkan nama produknya, kemudian juga harga. Jadi akan mengambil kolom nama produk dan harga dari produknya. Karena kan nama produk sama harga ada produk. Lalu menggunakan where, dimana harganya itu maksimum. Select max harga. From produk. Jadi kalau dijalankan, SQL syntax from product. Apa salahnya di situ, di line 2? Oh, itu kepencet ya, harga plus. Saya ulang, nama produk, harga produk, where harganya sama dengan ya. Pencet shift, sama dengan select
dari harganya itu. Oh, ini lupa ditutup. Nah, jadi di sini dia akan mencari nama produk yang harganya itu tertinggi dari tabel produk. Jadi di sini ada laptop gaming harganya 15 juta. Di sini laptop gaming harganya 15 juta. Misalkan menggunakan minus, maksudnya menggunakan min, itu akan mencari nilai minimumnya. Jadi misalkan saya menggunakan sintaks yang sama, select nama produk, harga, dan harga dari produk dimana harganya itu sama dengan, select lagi. Sekarang saya menggunakan min harga. Jadi ini akan mencari harga yang terkecil dari tabel produk. Nah, jadi di sini ada kabel HDMI yang harganya 50.000, dia adalah produk termurah dari tabel produk. Kemudian ada grouping. Grouping ini untuk mengelompokkan berdasarkan sesuatu, misalkan harga ya. Jadi di sini misalkan ada, saya menggunakan select, case when harga lebih besar dari 50 juta 50 juta berapa sih ini? 123 50 juta. Dan maka itu adalah barang mewah. Ini benar kan ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 50 juta. Selain itu, maka dia adalah barang reguler. Hitung semuanya sebagai jumlah produk dari tabel produk. Kemudian ini adalah grup by-nya. Saya jauhkan gitu. Grup by kelas produk. Select lupa di N ya. Lupa di N case-nya. Jadi sini saya akan menulis lagi. Select case when harga
lebih besar dari 50 juta. 50 123 123 dan apa itu barang mewah. Selain itu barang reguler. KN sebagai kelas produknya. Account semuanya sebagai jumlah produk. From produk. Group by kelas produk. Jadi di sini dia akan mengklasifikasikan yang harganya itu di atas 50 juta sebagai barang mewah, lalu selain itu akan barang reguler. Kemudian dia akan diklasifikasikan sebagai kelas produk. Kemudian dia akan mengelompokkan berdasarkan kelas produk itu. Jadi di sini misalkan dijalankan. Ya. Di sini dia cuma ada barang reguler aja karena belum ada barang yang harganya di atas 50 juta. Misalkan mau ditambahkan, tapi nanti ya udahlah. Misalkan mau ditambahkan ke mana tadi? Ke tampil produk ya. Insert itu produk. Satu 105 106 berarti 106 nama produk, kategori, harga. Nama produk apa ya? Laptop, workstation. Laptop tadi elektronik ya. Laptop game elektronik, berarti ini elektronik juga. Elektronik. Harganya misalnya kan 89 juta 999.999 ya, gini ya. Tutup ya. Apa itu? Sintaks error lagi. Ada sintaks error lagi. Komanya udah ada sih. Oh iya, values-nya ya. Insert into product, values-nya 106 laptop, workstation. Elektronik 99
999 tuh. Kok nggak mau ditutup ya? Loh. Sebelah. Kok dia nggak bisa berhenti nih? Insert into product values, jangan masuk satu-satu. Kenapa dia nggak bisa berhenti tadi? Oh, apa terlalu besar ya? Enggak juga sih, ini kan masih di batasnya integer. Coba insert. Laptop aja deh, elektronik. Nah, 60 juta aja dah. Nah, kenapa tadi itu ya? Nah, ngapain lagi tadi? Oh ya, ini kita coba cari biar dia ada barang mewahnya. Select. Yes. Saat harganya lebih besar dari 50. Juta, maka dia adalah barang mewah. Mewah aja dah. Selain itu barang reguler aja. N as kelas. Count ada berapa produk itu. Jumlah aja dah. Jumlah terus from produk. Group by lagi. Kali ini jadi kelas. Aduh. Harga lebih besar dari 50 juta dan mewah. Line 3 1 2 3.
masalahnya itu apa lagi dah, select case when enggak. Reguler kelas produk. Dari tabel produk nah di sini sudah terlihat untuk barang regulernya ada 5, barang mewahnya ada 1 yang baru ditambahkan tadi. Selanjutnya ada filter lagi. Kalau tadi distinct itu dia kan bisa mencari datanya yang unik gitu kan ya. Kalau ini ada having untuk mencari produk. Kita memfilter hasil setelah dikelompokkan. Jadi misalkan gini, select kategori, count, ID produknya sebagai jumlah varian dari tabel produk. Sini kita group by lagi. Berdasarkan kategori. Having, count, ID produk lebih kecil dari 2. Jadi di sini kita akan memfilter hasil setelah dikelompokkan. Kategori yang nilainya lebih sedikit, lebih dari 2, lebih kecil dari 2. Mungkin ini bahkan perlu di restock, jadi kita cari datanya. Tidak ada ya. Coba cek di produknya yang tadi. Oh, gini aja dah. Select from produk. Cari yang
cari yang ID produknya lebih kecil dari 2. Cari kategori yang ID produknya lebih kecil dari 2. Kan elektronik ada 3, aksesoris ada 3, lebih kecil dari 2. Tambah baru atau ya tambah kategori baru aja coba deh. Insert into produk series 107. Apa ya, HP gitu, handphone kategorinya apa ya, oh jangan ada ini, misalkan Samsung ya, Samsung. Lalu kategorinya adalah handphone. Ini kategori baru, harganya 5 juta. Jangan, 499 ya, 4 juta. Aduh dulu kelihatan 23 4 juta ya, di bawah 5 juta ya. Nah, misalkan di sini di select lagi, ya, di sini ada kategori baru. Harusnya kalau kita masukkan yang tadi lagi, dia akan muncul handphone nih. Select kategori, tuh ID produknya sebagai jumlah varian. Dari tabel produk, kemudian di group by kategori, yang mana dia itu variannya itu di bawah 2. Nah, di sini ada kategori handphone, dia itu kan jumlah variannya 1, maka dia akan muncul di sini. Lalu ada join.
Baik, ini akan saya lanjutkan dari joinnya. Jadi join itu yang pertama ada inner join. Inner join ini dia punya karakteristik data yang ditampilkan itu harus ada di kedua tabel. Jadi kalau dia tidak ada di salah satu tabel saja itu dia akan tidak ditampilkan. Di sini misalkan saya ingin join tabel pesanan dan tabel pelanggan. Jadi di sini saya akan perlihatkan dulu untuk tabel pesanan dan tabel pelanggannya. Jadi sebentar ya, show table show table ya. Oh, des ya, lupa. Des pesanan. Des pelanggan. Jadi bisa dilihat di sini di des pesanan dia punya ID pelanggan. Iya. Jadi syaratnya itu kalau di sini untuk join tuh dia minimal harus ada data penghubungnya. Jadi di sini ada ID pelanggan sebagai data penghubungnya. Jadi di sini untuk inner join caranya itu dengan untuk menampilkan kita pakai select. Misalkan ID pesanan, kita pilih ID pesanan, lalu tanggal, lalu pelanggan, lalu nama from pesanan, kemudian inner join, pelanggan, on pesanan. Jadi di sini kan karena ada ID pesanan di dua tabel, di sini kita harus mendefinisikan dulu untuk pesanannya ini dia ada di untuk pesanannya ini dia harus disamakan. Jadi di sini ada pesanan titik ID pelanggan. Itu sama dengan di tabel pelanggan sebagai ID pelanggan. Sebentar. Unknown kolom ID pesanan. Oh ya, ini ID pesanannya harus masuk ya. Oh, ID pelanggan ya, ID select
ID pelanggan, tanggal, nama, kota. Oh iya, ini juga ID pelanggan ini kan dia ada di 2 tabel, dia harus didefinisikan di joinnya ini yang mau ditampilkan itu dari tabel mana. Jadi di sini misalkan saya ambil dari tabel pesanan saja ya. Oh iya, ini kok titik, ini underscore ID underscore pelanggan. Nama, kota, lalu dia dari from pesanan, inner join ke pelanggan, on pesanan, ID pelanggan itu sama dengan pelanggan ID pesanan pelanggan ID pelanggan. Nah, di sini sudah di join. Di sini ID pelanggan diambil dari tabel pesanan nih, dari tabel pesanan di atas ini dia punya ID pelanggan. Oh iya, ini yang atas ini, yang di DML datasetnya. ID pelanggannya diambil dari tabel pesanan. Lalu untuk tanggalnya dia diambil dari tabel pesanan juga. Nah, yang baru ini ada mana dia, nama dan kota. Nama dan kota itu dia diambil dari tabel pelanggan. Jadi ini dapat ditampilkan ID pelanggan dari tabel pesanan, tanggalnya dari ID pesanan juga, dari tabel pesanan juga, nama kotanya itu dari tabel pelanggan. Nah, ini yang jika dilihat ini dia yang muncul cuma ada 3 aja ya, 3 baris. Karena nah maksudnya di sini ada yang nggak muncul ya. Ini kan karena Andi dia belanja 2 kali jadi ada 3. Tapi yang nggak ada itu ada Dewi itu dia nggak belanja dia, jadi otomatis dia nggak punya dataset pesanannya, jadi otomatis dia itu nggak ditampilkan. Jadi seperti itu untuk inner join. Selanjutnya ada left join. Left join ini punya karakteristik di mana semua data di tabel yang disebutkan paling pertama itu akan ditampilkan, walaupun di tabel kedua itu tidak ada datanya atau dia nol. Contohnya seperti ini. Select lagi. Di sini agar tidak membingungkan, saya akan menuliskan saja dia itu diambil setiap kolomnya itu dia diambil dari tabel mana ya. Misalkan di sini pelanggan. Apa disingkat ya? Ini disingkat seperti yang tadi ingin saya coba contohkan itu. Jadi PL ya. Ya, tapi biar jelas saja kita pakai pelanggan saja. Kita pakai nama full saja. Nama,
Lalu dari pelanggan lagi kita ambil kotanya, dari ambil pesanan kita ambil ID pesanan. Pesanan lagi kita ambil total bayar. From pelanggan. Join pesanan on pelanggan, ID pelanggan dengan pesanan ID pelanggan. Jadi di sini untuk left join akan menampilkan data yang paling tabel yang pertama disebut secara keseluruhan. Jadi di sini kan yang pertama disebut dia adalah tabel pelanggan. Jadi semua yang ada di tabel pelanggan ini dia akan ditampilkan. Jadi di tabel pelanggan kan ada di tabel pelanggan ada 3, ada Andi, Budi, Dewi. Semua nama itu semua yang dari ID pelanggan itu harus ditampilkan. Semua yang diselect dari ID pelanggan itu harus ditampilkan, walaupun dia nggak belanja apa-apa, jadi dia nggak punya dataset di tabel pesanan ya. Kalau ini di run, waduh, pesanan unknown kolom pesanan. Oh, ini. Aduh. Select. Pelanggan. Ini bukan ID pesanan, ID pelanggan nih. Maaf, ada kesalahan nih. ID pelanggan lalu pesanan total bayar. Pelanggan join pesanan on ID pelanggan sama dengan pesanan ID pelanggan. Nah, seperti yang bisa dilihat itu Andi, Budi, Dewi. Nah,
Dewinya nggak belanja apa-apa, dia jadi datanya akan terlihat nol seperti ini. Selanjutnya untuk right join, ini adalah kebalikan dari left join, dimana dia data yang disebut kedua akan ditampilkan semuanya meskipun dia tidak punya dataset di dataset yang berelasi di tabel yang pertama disebut. Jadi contohnya misalkan select detail oh ya sebentar. Nah, ini di bagian ini saya akan menggunakan detail pesanan dan juga produk. Jadi saya akan tampilkan terlebih dahulu. Select all from detail pesanan. Sitel. Select from detail pesanan. Nah, ini detail pesanan. Kemudian select from apa namanya, produk. Nah, ini sudah ditampilkan. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjoinnya dengan right join, dimana yang kiri itu ada detail pesanan, kemudian di kanan itu produknya. Jadi di sini kan ada produknya beberapa yang ditambahkan tadi tuh ya. Jadi itu yang tidak ada di detail pesanan, dia itu tetap akan ditampilkan walaupun dia nol di detail pesanan ya. Tuh. Ini select dari kolom detail, dari tabel detail pesanan, ambil ID pesanan. Bukan ID pesanan, ID produk, ID produk, ID produk, ID produk, koma, cari detail pesanan lagi. Oh ya, ini tadi belum dijelaskan ya. Jadi sebenarnya yang wajib untuk di MySQL itu dispesifikkan yang ini saja, yang ada di bagian yang sama saja. Tapi kalau dia tidak ada yang sama, itu bisa dituliskan saja. Misalkan di sini jumlah dia cuma ada di tabel detail pesanan saja, jadi dia bisa diisikan tanpa menspesifikkan dari tabel mana. Nah, selanjutnya untuk nama produk. Nama produk ini dia berasal dari tabel produk, tapi dia tidak ada di tabel yang lain, jadi dia bisa dituliskan begini saja. Nama produknya dia pakai ini ya. Pencet. Nama produk, kemudian kategori juga berasal dari produk. From bagian kiri adalah detail pesanan. Kemudian kita right join kepada produk on. Bagian yang sama itu ada detail pesanan. Di detail pesanan itu dia punya ID produk.
yang sama dengan ID produk yang ada di tabel produk. Nah, seperti yang bisa dilihat itu HDMI, laptop, dan Samsung tuh dia tidak ada di tabel ID. Dia tidak ada, maksudnya tidak ada di tabel di pesanan. Jadi dia tidak pernah dipesan sama orang. Tapi dia tetap ditampilkan di sini karena dia ada di bagian kanan. Baik, sepertinya ini saja untuk penyampaian demonstrasi kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sini saya akan exit.